إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sabahul khair. Sabahul khair. Selamat pagi. Pagi. Kalau sabahul khair nggak paham ya? Masya Allah, gimana ini? Kita Islam tapi nggak tahu bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa insya Allah ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala rahmat, limpahan karunia serta kasih sayang, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis ini yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau, dan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral ikhwah, jamaah acara kompetisi Badar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan ana untuk menyampaikan sedikit tausiah aja. Sedikit tausiah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir innama anta mudzakir, dan di dalam firman yang lain fadzakir inna fa'atiz dzikra. Di dalam firman yang lain juga fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan karena sesungguhnya yang bermanfaat bagi seorang muslim itu adalah peringatan ya. Di sini bukan peringatan. Kurang lebih ana cuma sekedar mau menyampaikan. Pertama, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah fis sirri wal alan. Baik itu ketika kita bersendiri ataupun kita beramai-ramai. Maka hendaknya kita takut kepada Allah, kita takwa kepada Allah dengan menjauhi larangan Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Kita semua masing-masing mengetahui tujuan penciptaan kita di dunia bukan untuk main basket. Ya, sepakat ya insyaallah ya. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main basket, bukan. Tapi untuk apa? Untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk beribadah. Maksudnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir, liya'budun ay liyuwahhidun. Maksudnya adalah makna dari kalimat liya'budun itu artinya demi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua yang di sini kita semua beragama Islam. Maka Tuhan kita, Rabb kita cuma satu. Enggak ada yang lain. Tidak pantas bagi kita beribadah kepada Allah tapi kita percaya zodiak. Kita beribadah kepada Allah, kita percaya kalau ada cicak jatuh dan lain sebagainya bakalan terjadi seperti ini. Itu enggak pantas. Malu sama Allah. Allah udah ngasih kita nafas secara gratis. 2 tahun yang lalu, ataupun yang sudah berlalu, kita kerasa
ada mungkin beberapa di antara saudara kita yang udah meninggal. Udah meninggalkan kita, dipanggil duluan sama Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena musibah COVID-19. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kita kemudahan. Pemerintah kita telah memberikan aturan ataupun pemberitahuan lepas masker tidak masalah. Alhamdulillah, ini harus kita syukuri. Dan kembali lagi, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan kita pada kesempatan kali ini kita niatkan apa yang kita kerjakan selama di acara ini itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Bukan sekedar untuk senang-senang, tidak. Tapi kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan yang artinya kurang lebih seperti ini. Suatu perkara yang aslinya itu cuman halal ataupun dibolehkan oleh syariat, kalau diniatkan untuk ibadah, maka insya Allah akan ada pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beranjak dari perkataan beliau rahimahullah ta'ala, maka kita niatkan jamaah sekalian, kita berada di acara ini, di lomba ini, tidak lain tidak bukan untuk mengeratkan ukhuwah kita sesama kaum muslimin, ya. Tidak ada yang lebih mulia satu di antara yang lain, yang jago ataupun yang tidak jago, yang menang ataupun tidak menang. Yang paling menang adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari gonjangan-gonjingan ataupun kobaran api neraka, faqad faz, maka sungguh dialah yang menang. Dialah yang beruntung. Ya. Kita menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Tapi kalau kita berusaha untuk menjadi pemenang di dunia, yaitu dengan menenangkan ataupun menyenangkan hati Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, maka Allah akan memenangkan kita nanti di akhirat. Kita sepakat tujuan akhir kita adalah akhirat, adalah surga Allah. Kita hidup di dunia sementara. Bisa jadi keluar dari lapangan ini ada di antara kita yang meninggal. Bisa jadi besok ada yang meninggal di antara kita. Bisa jadi tahun depan ada yang meninggal di antara kita. Ataupun nanti menjelang bermain ada yang meninggal. Wal'iyadzu billah, jangan sampai kita mati di dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Oleh karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menasihatkan diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa kunu ibadallahi ikhwana. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Saudara kita yang sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara otomatis beliau adalah saudara kita. Maka tidak boleh bagi kita untuk menjatuhkan harga dirinya, mengambil hartanya, merendahkannya, mencelanya, dan lain seterusnya. Ini tidak boleh di dalam syariat Islam. Ya. Oleh karenanya, beranjak dari sabda Rasulullah SAW tadi, hendaknya kita ketika bermain, mungkin ada gesekan, mungkin ada emosi, dan lain seterusnya. Sebisa mungkin dijaga perkataannya. Dijaga perkataannya. Karena tidak boleh bagi kita, terlebih lagi kepada saudara kita yang muslim, untuk mencela, menyinggung, menyindir, dan lain seterusnya. Itu tidak kita inginkan. Insya Allah semuanya sudah pada mafhum, sudah pada mengerti, dijelaskan sebelumnya pada technical meeting, dan lain seterusnya. Hendaknya kita sama-sama menjaga perasaan kita. Kita tujuannya berlomba demi mengeratkan ukhuwah kita. Tidak lain tidak bukan untuk saling mengenal, untuk saling menambahkan keimanan kita kepada Allah. Barangkali ada di antara teman-teman kita yang masih belum sholat. Ya. Mungkin Anda bisa bertanya, siapa tadi yang sudah sholat subuh?
bisa angkat tangan. Bukan bermaksud ria, tidak. Tapi pasti ada yang belum sholat subuh. Ataupun sholat subuhnya terlambat. Nah ini, lupa tadi. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Termasuk beribadah, yang paling penting adalah sholat. Sholat kita benar, urusan kita semuanya benar. Insya Allah ta'ala. Ya. Karena sholat adalah tiang agama. Kita semua tahu. Dari kecil, dari orok. Dari kita ikut TPA. Udah dikasih tahu. Yang pertama rukun Islam syahadat. Yang kedua rukun Islam sholat. Yang ketiga rukun Islam zakat. Yang keempat rukun Islam puasa. Yang kelima rukun Islam pergi haji bagi yang mampu. Nah kalau ada yang kedua ini nggak dikerjain, maka bagaimana rukun Islam kita, bangunan Islam kita tuh hancur, miring-miring jadinya. Ya. Ini nasihat bagi kita semua. Nah tujuan kita kumpul di sini tidak lain tidak bukan untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Innal insana lafi khusr wal 'asr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam suratnya, di dalam firman-Nya, demi masa sesungguhnya manusia itu kerugian semuanya. Semuanya rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Sudah sampai situ? Tidak. Allah mengucapkan lagi setelahnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang pertama, tidak rugi kalau orang itu beriman kepada Allah. Wa 'amilus shalihat, yang kedua ma'amilus shalihat. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan yang ketiga wa tawashaw bil haqq, dan saling menasihati di dalam kebenaran. Yang benar kita sampaikan, yang salah kita kasih tahu ke saudara kita. Ya. Kita sayang sama saudara kita, kita kasih tahu kalau ini salah saudaraku. Aku cinta kepadamu karena Allah, bukan karena tujuan duniawi, bukan. Bukan karena ana satu komunitas basket sama antum, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ana sayang sama antum, ini enggak boleh, ini yang Allah perintahkan. Ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah larang. Itu sebenar-benar persaudaraan. Kalau enggak kayak gitu, berarti persaudaraan kita palsu. Ya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Dan saling menasihati di dalam kesabaran. Hidup di dunia butuh kesabaran. Terkadang ada yang di atas, ada yang di bawah. Contoh nanti ada yang menang, ada yang kalah. Maka yang kalah bersabar, yang menang tolong tawadu. Jangan sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, jangan sampai kita kalau misalnya juara nanti ya, yang menang insya Allah yang juara, yang berusaha yang juara. Sebagaimana pepatah sering disampaikan ya, sering kita dengar juga, manjadda wajada. Manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka akan Allah kasih gantinya. Akan dikasih hasilnya nanti ke depannya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama poinnya adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Baik itu ketika sendiri ataupun beramai-ramai. Dan yang kedua, hendaknya kita merajut ukhuwah kita ini di atas keimanan kepada Allah. Saling menasihati di atas kebenaran dan ketakwaan. Dan yang selanjutnya pembahasannya mungkin tentang olahraganya ini. Ya. Al-aslu fil asya ibahah. Illa ma dalla alaihi dalil ala tahrimih. Sesungguhnya pada asalnya setiap perkara itu halal. Kecuali ala dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Berbeda dengan ibadah. Ibadah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Illa ma dalla alaihi dalil alaihi. Ya. Pada dasarnya setiap ibadah itu haram. Kecuali ada perintah darinya. Dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi gak boleh bagi kita ibadah, ana ikhlas. Tapi gak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ini gak boleh. Terus juga ana mengerjakan ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Tapi tujuannya konten.
tujuannya supaya dipuji. Nah ini juga sama-sama nggak boleh. Makanya para ulama menjelaskan kalau kita beribadah harus ada dua. Yang pertama ittiba, dan yang kedua ada ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Nah kita di olahraga ini kita niatkan agar supaya olahraga kita menjadi sarana, wasilah bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Biar tetap sehat. Enak enggak kira-kira jamaah sholat sambil duduk? Kita sakit enak atau enggak? Kita sama-sama sepakat insya Allah yang namanya sakit itu enggak enak. Tapi di dalam kesakitan ada penghapus dosa kalau kita bersabar dan tidak mengeluh. Akan tetapi bukankah lebih baik kalau kita sehat? Nah sarana kita supaya jadi sehat kita olahraga. Betul? Betul. Baik, kita niatkan apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sekiranya ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil faidahnya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, ya, ana sekedar ingin menasihatkan sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jamaah sekalian, mohon untuk menutup aurat, ya. Menutup aurat. Meskipun ulama bersepakat bahwasanya yang namanya aurat itu laki-laki dari pusar sampai dengkul. Sampai dengkul. Dan ulama berbeda pendapat. Apakah sampai dengkul? Apakah dengkul termasuk aurat? Maka ini khilaf. Anggaplah dengkul bukan aurat. Jadi dari pusar sampai sini itu aurat. Ya, dengkul bukan aurat. Tapi kalau kita nggak nutup aurat, nggak nutup dengkul, otomatis kalau kita bermain, kita lompat, kelihatan paha kita, dosa kita. Nggak boleh. Kita harus menutup aurat. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, kita harus menundukkan pandangan kita. Maka dari itu kami wasiatkan kepada para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menutup dari pusar sampai di atas dengkulnya. Ya. Dengkul kelihatan nggak masalah. Dengkul. Tapi kalau kelihatan tersingkap pahanya, berdosa. Kita sudah menyampaikan wallahu yashhad. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Dan yang selanjutnya jamaah sekalian, sebagaimanapun senangnya kita, sebagaimanapun gembiranya kita, ana wasiatkan sebagaimana diwasiatkan oleh para ulama, jangan bertepuk tangan, ya. Sebisa mungkin jangan tepuk tangan. Kalaupun kelupaan nggak masalah. Tapi kalau misalnya ingat tapi tetap tepuk tangan, sebisa mungkin jangan. Ya. Karena ini sebagaimana dijelaskan para ulama, itu kerjaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan lain seterusnya. Mereka sukanya bertepuk tangan dan bersiul ketika mereka tawaf di Ka'bah pada zaman itu. Nah, ini perbuatan jahiliyah. Ya. Tidaklah ana menasihati ini karena ana sayang sama antum semuanya. Antum semua saudara ana saudara antum. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala. Dan ini menjadi timbangan keberatan, timbangan kebaikan bagi kita semua. Dan menjadi hujjah bagi kita semua karena kita sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Dan juga sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menelusuri seluruh jalan, yang mana di jalan tersebut dia menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga ini bisa diambil manfaat. Wallahu ta'ala alam. Jikalau ada baiknya, maka sungguh itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau ada buruknya ataupun kekurangannya, maka itu semua datangnya dari kejahilan anak pribadi dan dari syaitanir rajim. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan ana yang terakhir, semangat. Yang terbaik insyaallah yang juara. Ana enggak dukung Badar, enggak dukung yang lain, enggak. Yang menang yang ana dukung. Tapi jangan lupa baca bismillah. Baik. Jangan lupa juga baca a'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nauzubillah, jangan sampai ada yang terkilir.
Amin. Insya Allah mudah-mudahan gak ada yang terkilir, mudah-mudahan gak ada yang cedera, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.